warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Salam kenal. Salam kenal Ibu Salam kenal Tunggul. juga, Ibu. Terima kasih Bapak Sudanang atas waktunya diberi kesempatan buat sharing sama teman-teman semua yang di sini. Ini ada beberapa sih yang saya jalankan memang melalui sosial media. Hampir semua ya saya pakai sosial medianya. Karena memang begitu sudah punya anak nggak pengen kerja lagi gitu. Karena dunia pekerjaan saya tuh nggak kenal waktu, nanti jadi nggak kenal anak kalau kerja terus. Saya bergerak di desain grafis, jadi kalau kerja kantoran ya nggak tidur kalau lagi deadline dan nggak pulang ke rumah gitu. Jadi saya memutuskan untuk di rumah ngurus anak. Nah, dari situ saya banting setir ya, jadi bikin usaha sendiri jadinya ya. Jadi bikin usaha sendiri. Ilmunya tetap dipakai tapi di rumah aja. Gitu. Bisa di saya share screen gitu. Sekarang kita mulai ya, bismillah. Stay creative, how to be innovative at home. Ya, di rumah aja atau di mana aja. Karena kita semua sudah bisa dilakukan melalui gadget ya. Semua punya kan ya, handphone ya. Nah, gimana caranya kita memaksimalkan penggunaan gadget? Gitu, gimana supaya gadget ini bermanfaat dan menjadi manfaat buat kita, nggak hanya buat gosip atau apa ya. Jadi ada manfaatnya dari handphone ini. Jadi di mana-mana kita bisa melakukannya. Ini semua kita butuhkan buat promosi, buat memperkenalkan produk. Nah, ini apa itu bisnis online? Semua jual beli yang dilakukan secara online. Sudah tahu ya semua ya pastinya. Gitu, kita cukup pakai handphone, kita udah bisa transaksi di situ, kita sudah bisa memasarkannya dari situ, pembayarannya pun juga dari handphone tersebut, terusnya beriklan pun dari situ, dari handphone tersebut. Jadi semuanya kita mengandalkan gadget. Apalagi saat ini ya, saat pandemi gini ya, sosial media tuh sangat bermanfaat banget ya untuk menjangkau ke beberapa tempat untuk memasarkan produk kita, karena pandemi gini saya lihat banyak toko-toko juga yang tutup ya. Orang nggak keluar rumah untuk berbelanja, dia malah membutuhkan online untuk berbelanjanya, bukan mendatangi tokonya. Dan tutup karena sepi pengunjung dan bayar sewa yang mahal karena perekonomiannya mereka pada turun. Maka dari itu mereka banyak yang beralih ke bisnis online. Jenis-jenis bisnis online ada 3 ya. Toko online sendiri, yaitu kita produksi sendiri, kita bikin merek sendiri, kita mempromosikan dagangan kita sendiri dengan merek kita, terusnya dengan ciri khas yang kita punya, itu toko online sendiri. Kalau reselling kita menjual barang orang lain, kita ngambil untung dari selisihnya, kita naikin sedikit atau nanti dapat presentasi dari orang tersebut. Dropshipping itu sama, menjualkan barang orang lain juga, cuman mereka yang mengantarkan ke pembeli ya, jadi kita cuma jualan aja. Tinggal mereka yang urus untuk pengiriman dan lain-lain. Cuman nih barang bukan barang merek sendiri ya, ini kita menjualkan barang orang lain. Ini modalnya minim banget nih yang dropshipping nih, enak banget nih. Cuman tinggal jualin
produk orang, mereka juga yang kirim, mereka juga yang kemas, kayak gitu. Dan tinggal terima laporannya aja, udah barang sudah diterima. Ini hal yang dibutuhkan untuk membuka bisnis online. Tentukan produk dan target pasar. Nah, produknya apa dulu nih yang mau dijual, terus target pasarnya siapa saja, mahasiswa kah, atau ibu-ibu kah, atau anak-anak, atau orang tua. Nah, tentukan produknya. Produknya apa sih yang mau kita jual? Gitu. Sebaiknya kalau misalnya mau menentukan produk itu kita lihat kondisi ya. Sekarang ada dalam kondisi pandemi seperti ini, produk apa sih yang paling banyak dibutuhkan orang? Nah, itu pasti putarannya cepat sekali karena sangat dibutuhkan. Kebanyakan sih produk kesehatan atau produk makanan atau masker seperti itu tuh banyak banget nih sekarang yang lagi banyak orang jual gitu karena putarannya cepat. Gitu, Pak. Target pasarnya juga harus ditentukan. Nah, target pasar ini bisa menentukan harga ya. Kalau misalnya mau harganya mahal, berarti target pasar kita juga harus menuju ke orang kantoran mungkin, orang yang orang yang yang suka fashion atau yang punya kegemaran atau apa gitu kan, itu bisa jual mahal. Tapi kalau misalnya mau jual murah-murah aja ya ke anak sekolah bisa atau ke mahasiswa kayak itu yang belum berpenghasilan lah kalau misalnya mau seperti itu. Kalau misalnya yang mahal bisa ke orang-orang yang berpenghasilan atau mereka yang kantoran seperti itu. Itu ditentukan. Terus siapkan produk dan layanan. Nah, siapkan produknya apa? Layanannya seperti apa? Nanti kalau misalnya produknya sudah ada, kita pengirimannya seperti apa? Terus nanti akan ada pembayarannya seperti apa gitu, pengirimannya seperti apa. Mendaftarkan toko di internet. Nah, kan tadi udah ada ya yang daftar ke Shopee atau ke Lazada atau Tokopedia. Itu benar banget. Jadi orang lebih percaya untuk berbelanja di toko tersebut ya, karena mereka dipantau oleh marketplace itu. Pembayarannya, pengirimannya itu lebih trust ya, lebih terpercaya gitu. Terus berpromosi. Nah, ini promosi penting banget. Jadi kalau misalnya punya suatu produk, difoto-fotoin aja dalam beberapa sisi lah gitu kan. Terus bisa di update status tiap hari. Masukin foto-foto semua, promosi. Terus dikasih kata-kata yang menarik produk tersebut. Kayak gitu. Jadi orang tertarik untuk melihatnya, untuk merasakannya atau mencicipinya kalau memang itu makanan ya. Menyiapkan pilihan jasa pengiriman. Nah, ini juga nih kalau misalnya misalnya kalian suka masak atau bikin makanan. Nah, ini jasa pengirimannya harus disesuaikan. Kalau jaraknya jauh, karena kan online kita nggak cuma Jakarta aja ya, bisa sampai luar Jakarta. Nah, ini harus dipikirin juga jasa pengiriman makanan kalau keluar Jakarta pakai apa. Kalau misalnya bisa pecah atau enggak, nanti harus dicari tahu juga. Menyiapkan metode pembayaran. Kalau kita nggak ikut marketplace, emang harus menyiapkan metode pembayaran. Jadi di handphone tuh memang harus ada m-banking. Jadi nanti setiap ada pembayaran masuk, kita bisa lacak itu benar dari mereka atau bukan. Itu metode pembayarannya. Jadi jangan kita untuk ngecek bolak-balik ke ATM kan capek ya. Jadi harus
tersedia juga m-banking di handphone kita. Semuanya ada di handphone. Ya, paling enak banget ini. Kita bisa promosi di handphone, daftar marketplace di handphone, terusnya update status dari sini di semua sosial media tuh udah di sini aja, di handphone aja. Jadi jadikanlah handphonenya bermanfaat. Siapa tahu handphonenya itu bisa jadi bikin balik modal kan ya. Ya, cara berbisnis online ya. Tadi kan sudah ya menentukan apa yang mau dijual. Nah, produk itu kan bisa jadi dua ya, produk dan jasa. Nah, kalau produk itu apa yang kita produksi? Kamu produksi hijab tadi siapa ya? Ada tadi udah dengar saya mau produksi hijab, itu juga harus dipikirkan. Produksi hijab dari bahannya, dari motifnya, itu harus diperhatikan kenyamanan dalam menggunakan hijab, panas atau enggak bahannya, itu produksi ya, menjual produk. Kalau misalnya mau produknya diri sendiri yang kita ciptakan ya. Tapi kalau misalnya produk orang lain yang ingin kita jual untuk jadi reseller atau dropshipper itu udah enak karena sudah terbukti. Nah, ini menjual jasa. Menjual jasa adalah apa? Ini lebih ke skill. Ini jasa positif ya. Ini ke skill yang kalian punya. Jadi, misalnya kalian bisa bahasa Inggris, bisa ngajar bahasa Inggris, menjual jasa sebagai pengajar. Misalnya bisa desain grafis, itu jasa desain juga bisa. Saya beberapa kali ini jasa. Jadi saya ini punya dua nih. Saya punya produk dan saya juga menjual jasa. Saya punya keduanya. Jadi bisa tanya-tanya nanti di kedua itu. Jadi saya itu jasa, saya ngajar gambar, saya juga terima jasa desain untuk desain logo atau desain panduk atau brosur dan segala macam gitu. Dan jasa guru ya, saya guru menggambar seperti itu. Jadi, nah enaknya jasa adalah itu jasa tuh kita bawa-bawa kemana-mana. Kalau misalnya kita pindah suatu kota, kita nggak perlu cari tempat produk atau apa yang kita harus cari tempat produksi, tempat cetak atau apa, itu nggak lebih enak. Itu sih sebenarnya jasa itu kita udah bawa di badan kita istilahnya gitu. Kalau misalnya produk kita masih harus cari tempat produksi di tempat tersebut. Kalau misalnya kita pindah daerah atau apa tuh memang produk perlu waktu untuk bangkit lagi gitu. Kalau jasa mau kita pindah kota, kita mau pindah daerah, mau pindah rumah, itu tetap bisa kita bawa-bawa karena adanya di dalam diri kita, skill yang kita punya. Makanya kalau punya skill itu diasah terus, karena itu yang bisa kita bawa-bawa jadi manfaat juga buat orang lain selain buat kita juga ya. Membangun fondasi media sosial, ya. Ini media sosialnya pemasaran melalui internet atau media sosial itu salah satu untuk memperkenalkan produk dan jasa. Nah, kalau sudah ada produknya, sudah ada jasanya, itu kita langsung perkenalkan melalui media sosial ke orang banyak. Terus bisa melalui komunitas, kita bisa share ke grup-grup sekolah atau grup keluarga atau grup RT, semua. Pokoknya kita harus memperkenalkan produk kita seluas-luasnya mungkin. Kalau posting Instagram itu harus seperti majalah ya, tidak melulu tentang jualan apa segala macam. Nah, ini seperti apa, Mbak? Posting-postingannya, apakah ya seperti apa gitu, Mbak? Iya. Nanti, makasih, Mbak. Nanti aku kasih tahu ya. Untuk Instagram semuanya sih hampir sama ya, rata-rata. Kalau sosial media harus menarik yang pasti. Dari penampilannya, dari foto-fotonya. Terus jangan monoton, itu aja.
Jadi memang harus didesain semenarik mungkin. Jadi nggak apa-apa jualan sih sebenarnya ya. Kamu bisa masukin, kadang-kadang bisa masukin quotes atau kasih semangat, apa kata-kata semangat dan apa aja. Jadi nggak melulu jualan gitu. Bisa. Tapi tampilannya memang harus bagus kayak majalah. Jadi kita bacanya enak kan ya. Itu sih dari aku. Mungkin nanti contoh-contohnya ada ya. Ada lagi yang nanya. Nanti ada beberapa contoh Instagram sih. Dari teman-teman juga, teman-teman saya yang bisnis masakan juga nanti saya kasih tahu. Mungkin ada yang suka masak atau apa. Nanti ada beberapa contoh ya. Yang lainnya, yang cewek-cewek nih, silakan. Iya Bu, saya mau nanya Bu. Iya. Ya. Kalau misalkan kita ngejual di sosial media itu kan biasanya customer itu kurang percaya ya. Soalnya kalau misalkan dia mau komplain kan itu susah. Kalau misalkan di e-commerce kan ada wadah untuk komplain gitu ya. Itu kita ngebangun kepercayaan customer itu gimana ya Bu? Oh iya, betul. Kalau saya memang nggak pakai e-commerce ya dari awal saya jualan karena produk saya memang limited edition. Jadi kalau di e-commerce itu takutnya memang sih stok bisa ditulis ya, ada berapa stok gitu kan. Cuman nanti udah keburu habis di Instagram saya atau di sosial media saya yang lain gitu. Jadi yang di e-commerce saya nggak kebagian gitu lah. Jadi makanya saya nggak pakai e-commerce. Nah, membangun kepercayaan memang susah ya. Nah, ini apa namanya triknya. Kalau saya untuk awal adalah menjual ke teman-teman dulu yang deket atau ke saudara-saudara. Nah, dari situ mereka kasih testimoni, kasih pendapat, foto atau apa. Terus mereka terima barang di foto, mereka menggunakan barang itu di foto, terus mereka suka juga minta aja. Jadi karena teman atau karena saudara, kita bisa minta, ayo dong, minta dong testimoninya apa. Nah, itu dari situ kalau kita semakin banyak testimoni dan foto-foto mereka yang mengenakan produk kita, itu otomatis mereka yang lain tuh pada percaya gitu loh sama kita gitu. Misalnya kaos baju hamil itu yang ceritanya itu yang fotonya sampai Iya, malah sebenarnya yang deg-degan sebenarnya malah saya gitu kan. Ini benar ditransfer atau enggak nih? Waktu itu pernah begitu. Ada beberapa hari saya katanya sudah ditransfer, tapi di e-banking saya belum masuk. Jadi bukannya mereka yang nggak percaya saya, tapi saya yang nggak percaya sama yang beli. Bisa begitu gitu kan. Makanya kita memang harus ada e-banking dan kita harus tegas juga sama pembeli kayak gitu. Kalau misalnya di marketplace kan pembeli dan penjual bisa saling komunikasi ya. Jadi kalau penjual merasa dirugikan di marketplace juga bisa nge-ban yang pembeli kan, gitu. Atau barang kita bisa uang bisa kembali gitu. Kalau misalnya sosial media di luar marketplace ya memang harus saling kepercayaan gitu. Nah, ini nih yang nomor keempat ya, saya lanjutin ya. Nilai tambah. Nah, persaingan kan banyak sekali nih persaingan di dunia online ya, bisnis online ini ya, karena orang berbondong-bondong ke online sekarang ya. Jadi kita harus punya nilai tambah buat produk kita atau buat kalau yang reseller atau dropshipper kita harus memberikan kualitas yang baik gitu ya untuk menjual barang-barang tersebut gitu, dari kualitas produknya kalau kita produksi sendiri, kalau dari kualitas layanannya, misalnya jangan terlalu lama ngirimnya gitu. Kalau misalnya pesannya sekarang ya besok paling nggak udah sampai atau 2 hari sudah sampai
kayak gitu, tidak ditunda-tunda gitu, dan ramah. Misalnya ada yang chat, ya langsung dibales, seperti itu tuh nilai tambah kelebihan. Terus kalau misalnya produksi sendiri, berarti barang yang kita produksi tuh memang harus lain daripada yang lain. Nah, apa keunikan produk kita? Itu yang jadi nilai tambah. Jadi orang, oh ini lain ya daripada yang lain ya. Kok bisa ya bahan hijabnya lebih enak ya nih ya gitu. Nih terus ini kok desainnya lucu ya, nggak pasaran kayak gitu. Kan orang males ya kalau beli baju samaan sama kayak horden gitu kan, ada ya yang begitu. Tiba-tiba mampir ke rumah temen ternyata taplak meja teman, bajunya kita pakai gitu. Nah itu tuh jadi bikin drop. Jadi kalau misalnya kita mau punya produk sendiri ya dipikirkan juga ininya, kualitas bahan, kualitas desainnya, itu dipikirkan sendiri. Tapi kalau misalnya produk orang lain yang kita jual, kita ya memang kualitas kitanya sebagai penjual memang harus ditingkatkan, yang ramah, yang cepat, yang tanggap, yang seperti itu, yang baik, kayak gitu. Oke, manfaat jualan online. Ini ya sekarang manfaat bisnis online. Ini paling aku suka nih. Dapat dikerjakan kapan saja. Ya, ini paling seneng banget. Pas lagi jemur baju bisa nyetrika, bisa itu kapan aja. Jadi online itu bisa dilakukan kapan aja ya. Terutama promosi ya. Promosi misalnya kita lagi di jalan daripada bengong atau tidur di kendaraan umum di Transjakarta atau lagi di kereta itu daripada tidur atau gosip sama teman-teman, mendingan kita promosi. Kalau misalnya punya produk, pakailah produk itu. Kita update status kita ya pakai produk itu, terus mungkin di Instagram kan bisa tuh ya ada video kecil kan, memperlihatkan kenyamanan produk tersebut gitu loh. Kalau produk orang lain pun seperti itu juga bisa, kayak gitu. Jadi kapan aja di mana aja tuh kita bisa jualan, manfaatkan waktu gitu untuk promosi, itu promosi paling penting. Kalau bisa tiap hari. Tiap hari tuh ada aja yang diposting gitu ya. Karena kita online kan bisa di mana aja ya. Jangan mengeluarkan banyak-banyak dulu. Pokoknya jangan wow dulu lah saya saranin ya. Jangan ujuk-ujuk pengen beli ini, pengen ini baru. Enggak, pakai handphone biasa aja bisa. Pokoknya kita kalau mau bisnis mulailah dari yang paling kecil dulu. Jangan apa-apa beli dulu, apa-apa beli gitu, yang ada manfaatkan semua yang ada di rumah. Mau packaging, misalnya mau bungkus-bungkus, kan berapa kali sering belanja online kan, suka dapat ini nggak, apa namanya, bubble wrap. Nah, simpen tuh bubble wrap-nya, jangan dibuang, kita bisa pakai lagi buat kita jualan produk kita, kayak gitu. Pokoknya kita harus seminim mungkin, dapat dijalankan di mana saja ya. Nih mau di warung, mau di sekolah atau dimanapun kita bisa jalanin. Dapat menjangkau masyarakat luas. Ini seneng banget nih, enak banget. Ini nggak hanya apa namanya orang sekitar kita yang tahu, bisa banyak orang yang tahu, sampai ke luar negeri pun tahu ya. Jadi tapi kita harus tahu ya ininya ya, kalau promosi harus ada, kalau di Instagram harus ada hashtag dan segala macam, jadi bisa menjangkau orang-orang tersebut ya, yang target-target tersebut ya. Jadi ini bisa luas banget. Makanya kita harus sering-sering berjejaring nih, bener nih kalau misalnya ada acara-acara seperti ini, ikut aja terus gitu. Karena kita apa? Kita menambah jejaring. Kalau misalnya menambah jejaring, otomatis kita tambah lagi jangkauan penjualan kita gitu. Jangan malu-malu berkenalan. Jangan malu-malu untuk masuk sebuah komunitas. Misalnya, kan hobinya apa gitu kan, diecast. Oke, masuk ke komunitas diecast. Nah, di komunitas diecast itu pasti banyak ilmu. Pasti ada kesempatan untuk jual beli. Nanti seputar diecast lah yang dijual belikan gitu. Misalnya apa?
komunitas apa? YouTube. Ya, saya punya YouTube juga yang yang saya lagi garap sekarang ya. Masuklah ke komunitas YouTube. Di Facebook tuh ada banyak komunitas YouTube. Tinggal searching. Masuk situ, tanya-tanya dan segala macam. Itu memperluas jejaring kita. Jadi kalau jualan itu nggak bisa cuman orang-orang terdekat yang kita tawarkan. Kita memang harus masuk ke target-target yang kita mau jual gitu. Kita fokus kemana gitu. Jadi bisa menjangkau banyak. Jadi dari satu mulut ke mulut lain kan jadi tambah lama tambah luas. Tapi memang intinya memang harus ke komunitas atau jejaring yang lebih banyak ya. Jadi nggak hanya grup keluarga atau grup RT yang kalian jual di situ. Lama-lama bosan juga kan orang lihat jualan gitu terus. Lebih luas lagi, tingkatkan grup-grup yang lain gitu. Kalau suka masak, masuk grup masak gitu. Grup masak nggak cuma satu, bisa banyak grup. Masuk semuanya komunitas itu gitu. Nanti di situ bisa ada tanya jawab atau mereka suka kasih masukan dan apa. Pemasarannya seperti apa atau harus meningkatkan kualitas produk juga bisa dari teman-teman di grup itu gitu. Biaya operasional murah. Ya, ini benar banget. Ini emak-emak sangat senang sekali gitu ya. Pokoknya kita harus mengeluarkan modal semini mungkin. Ya. Jangan apa-apa beli baru gitu. Misalnya butuh apa yang ada aja di rumah dulu gitu, atau enggak kalau misalnya belum punya ya pinjam aja dulu gitu. Pokoknya kita harus meminimkan sekali biaya pengeluaran, biaya modal. Kalau saya begitu. Nah, ini juga paling senang. Ya kan, kalau kita bisnis sendiri, kita menjadi bos. Kita bisa menjadi bos dan bisa membuka lowongan pekerjaan, itu betul banget. Kita berapapun penghasilan kita bosnya gitu. Kita yang mengatur, kita yang mengelola, kita yang mendapatkan hasilnya juga ya, dan bagi-bagi nih buat orang lain juga nih, membuka lowongan pekerjaan. Nah, pengalaman saya ini dalam lowongan pekerjaan, saya kan punya sanggar lukis ya. Nah, di situ saya butuh banget asisten pengajar. Nah, saya ada asisten pengajar di situ. Jadi membuka lowongan untuk mereka yang mau bisa mengajar gambar. Terus saya tuh punya produk juga yang harus dikirim-kirim. Saya beberapa hari ini selama pandemi ya, kan nggak pernah keluar rumah ya. Jadi saya biasanya nganter paket ke JNE atau apa bisa setelah nganterin anak sekolah, bisa mampir ke JNE atau kemana apa untuk nganter-nganter produk barang itu kan gampang sekali. Nah sekarang kondisinya harus di rumah aja, nggak bisa setiap hari keluar. Nah ini waktu itu saya ada ojek langganan. Nah saya menggunakan ojek langganan untuk mengantar semua produk-produk yang saya jual. Jadi ojek itu kan kemarin sempat ini ya turun ya penghasilannya juga ya. Nah dari produknya dari bisnis ini dia sangat dibantukan karena saya mengirim beberapa produk ke nggak hanya cuma satu orang, saya bisa ngirim ke 10 sampai 15 orang, itu kadang 2 hari baru selesai ojol ini untuk kerja gitu. Jadi dia sangat terbantu dengan kondisi ya karena saya kirim barang banyak gitu kan. Nah, saya kirim, nah teman-teman saya juga pada tahu nih, saya punya ojol langganan. Mereka pinjam, iya boleh, pinjam aja. Nah, jadi semakin banyak orang tahu, semakin banyak insya Allah rezekinya gitu. Ini sebenarnya ojolnya udah putus asa nih karena cicilan kontrakan nggak bisa bayar atau segala macam. Karena pandemi ini jarang ada yang naik ojol dan segala macam. Kita bisa kerjasama sama mereka. Tidak membutuhkan tempat tertentu. Iya, betul. Jadi di rumah aja bisa. Terus kita nggak usah mikirin toko ya. Kalau misalnya
nggak usah mikirin bayar kontrakan toko, atau kita nggak usah mikirin listrik di toko, atau kita nggak usah mikirin siapa yang nungguin toko nanti gitu, buka tutup toko setiap pagi, atau pas mau pulang harus tutup toko kayak gitu, kita nggak usah pikirin itu karena kita dan sekarang toko tuh belum masih banyak harus berjuang ya, karena pandemi gini banyak orang yang nggak ke toko masalahnya, jarang ya. Jadi lebih banyak orang belanja memang online. Saya aja Indomaret aja pakai online, jarang banget gitu, walaupun Indomaret deket itu selalu online. Tukang sayur di rumah saya itu saya pesen sayur via WA loh. Jadi nanti tukang sayurnya nganter-nganterin ke ke rumah-rumah warga yang di sini gitu. Jadi apapun bisa dijual gitu ya. Nggak mesti yang wow, yang besar, yang ada di depan mata kita aja kita bisa berdayakan. Tukang sayur aja sekarang sudah pakai sosial media ya, walaupun WA ya. Dia kan punya nomor telepon warga. Jadi kita tinggal WA aja tukang sayur gitu, nggak usah ke tempatnya dia jualan sayur, dia sudah datang gitu untuk bawain pesanan-pesanan kita. Sesimpel itu sebenarnya.